Halo rekan-rekan, saya Aris. Dalam screencast kali ini, saya akan coba bahas materi yang berjudul visualisasi data dengan Power View pada Excel 2016, yang dimana materi ini merupakan kelanjutan dari kedua screencast saya sebelumnya. Kita akan langsung masuk ke intro aja. Apa itu Power View? Power View ini adalah sebuah fitur untuk menyajikan report berupa ringkasan data seperti halnya pivot table. Namun ringkasan data yang disajikan ini yaitu dalam bentuk sebuah presentasi atau visualisasi yang bisa dibilang lengkap dan tentunya menarik, kemudian mudah untuk digunakan hingga kemudian dapat dieksplor lebih lanjut untuk keperluan analisa data. Nah, namun untuk menggunakan Power View ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Power View ini membutuhkan Microsoft Silverlight. Jadi pastikan bahwa di komputer ataupun laptop yang akan kita gunakan untuk membuat Power View ini sudah terinstall Microsoft Silverlight. Tinggal kita lihat ke program and feature. Nah, pastikan di sini sudah terinstall Silverlight. Jika belum, tinggal kita download secara free dari websitenya Microsoft. Kemudian Power View ini sebetulnya adalah sebuah add-on. Defaultnya dia belum aktif, sehingga ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, cara mengaktifkannya mudah, kita tinggal masuk ke Excel option di sini. Kemudian pada kotak dialog Excel option di sini tinggal klik add-ins. Kemudian ini di bagian manage ini kita pindahkan ke com add-ins. Kemudian klik go. Nah, di sini kita lihat ada Microsoft Power View for Excel. Jadi pastikan bahwa add-ins ini sudah kita checklist yang menunjukkan bahwa add-in ini sudah kita aktifkan. Ini saya cancel saja karena sudah aktif di sini. Yang berikutnya, tombol perintah Power View ini secara default ini belum ditampilkan kalau pada Excel 2016. Ini mungkin berbeda dengan Excel 2013. Kalau di Excel 2013, tombol perintah Power View ini bisa kita dapatkan di ribbon, yaitu di bagian insert. Nah, seperti ini. Namun pada Excel 2016 saya tidak tahu alasannya kenapa malah tidak ditampilkan secara default. Jadi kita harus menambahkannya sendiri tombol perintah tersebut. Nah, ini boleh ditampilkan ke ribbon ataupun bisa kita tambahkan juga ke dalam Quick Access Toolbar. Mana cara yang lebih enak dilakukan, silahkan. Ya, sebagai contoh di sini saya akan coba pasang tombol insert Power View ini ke Quick Access Toolbar saja di bagian atas ini agar lebih mudah untuk diakses. Nah, caranya kita boleh masuk ke Excel option atau bisa juga dengan mengklik tombol panah di sini, kemudian kita pilih more comment. Nah, pastikan di bagian kiri di sini sudah kita pilih Quick Access Toolbar. Kalau mau kita tambahkan ke ribbon berarti kita pilih yang atas ya. Nah, kita pilih Quick Access Toolbar, kemudian di sini kita pilih All Comment. Nah, nama perintahnya bukan Power View, jadi jangan cari di huruf P, tapi kita cari di huruf I. Di sini nama perintahnya adalah Insert a Power View Report. Tinggal klik, kita pilih, kemudian kita klik Add. Pastikan sudah ditambahkan, kemudian klik OK. Nah, perhatikan di sini bahwa kita sudah menambahkan tombol perintah Power View ke dalam Quick Access Toolbar kita.
Jadi kalau nanti kita mau menggunakan Power View ini, tinggal kita klik tombol perintah tersebut. Nah, itu beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, sekali lagi, untuk dapat menggunakan visualisasi dengan Power View ini. Nah, agar lebih jelas, seperti biasa, saya akan langsung memulai demo saja bagaimana dasar penggunaan dari Power View ini, sehingga kita dapat memvisualisasikan ringkasan data kita tentunya dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Nah, file yang akan saya gunakan dalam demo ini masih sama dengan file yang saya gunakan pada kedua screencast sebelumnya, yaitu saya menggunakan file sampel data yang berisikan dua sheet, yaitu sheet produk dan sheet penjualan. Nah, Power View ini sebetulnya bisa kita jalankan langsung untuk tabel tunggal seperti ini. Namun karena di sini ada dua tabel dalam dua sheet, maka jelas sebelumnya kita harus menggunakan data model terlebih dahulu untuk menghubungkan atau menggabungkan kedua tabel tersebut. Jadi mungkin step pertama di sini saya akan beri nama dulu tabel pada sheet yang pertama seperti ini. Ini mungkin saya beri nama tabel produk, enter. Kemudian pada sheet penjualan ini saya beri nama juga. Ini saya beri nama tabel penjualan. Kemudian seperti yang saya bahas pada screencast sebelumnya, ini saya gabungkan terlebih dahulu. Klik connection, klik add to the data model, table, kemudian ini saya pilih pertama tabel produk. Kita tunggu sebentar, kemudian masukkan tabel yang satu lagi, yaitu tabel penjualan, kemudian close, dan berikutnya kita buat relasi di antara kedua tabel tersebut, yaitu dengan menggunakan field kode produk dan close. Nah, setelah tabel ini tabel-tabel ini kita gabungkan, sebetulnya kita bisa langsung membuat Power View di sini. Namun ini mungkin ada sedikit tips agar kedua tabel ini nanti langsung ditampilkan. Kita bisa membuatkan pivot table terlebih dahulu. Jadi insert di sini, klik pivot table, kita pilih boleh yang tengah, boleh yang ketiga. Mungkin saya pilih yang tengah, choose connection, table, saya pilih data model kita open, dan kita pilih ke new worksheet. Nah, dalam kondisi tampilan pivot table seperti ini, berikutnya kita tinggal langsung menekan tombol perintah insert a Power View report. Klik, kita tunggu sebentar, dan secara otomatis nanti Excel akan menampilkan satu sheet baru, yaitu yang dia beri nama dengan Power View 1. Nah, dengan melihat penomoran angka di belakang ini menunjukkan bahwa kita dapat membuat multiple Power View dalam satu workbook. Oke, sekarang akan kita lihat apa saja yang ada di dalam sheet Power View ini. Nah, tampilan Power View ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Di bagian yang sebelah kanan ini berisikan field-field dari tabel kita, seperti kita lihat di sini. Nah, pada field-field ini ada field yang ada logo Sigma di sebelah kirinya. Ini menunjukkan bahwa field ini berupa data nilai atau angka. Jadi kalau ada field yang berupa angka, contohnya seperti unit terjual ini, maka secara otomatis Excel akan memberikan icon Sigma di sebelah kirinya.
Kemudian di bagian bawah ini nanti adalah area tempat kita menyimpan field-field ini. Nah, apa yang kita letakkan di sini itu nanti akan dimuat di dalam bidang utama Power View yang ada di bagian ini. Jadi bagian yang paling besar ini adalah bidang utama dari Power View. Sebagai contoh, kalau nama sales ini saya masukkan ke sini, maka nama sales tersebut akan langsung ditampilkan di bidang utama Power View ini. Ini saya akan checklist. Jadi untuk memasukkan field ke dalam area utama ini kita boleh drag atau bisa juga dengan menambahkan tanda checklist di sini. Nah, bagian ini adalah bagian filter. Bagian filter ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyaring data-data yang mungkin kita butuhkan. Jadi kalau misalkan ini saya geser ke sini, muncul nama sales, kemudian nama sales ini saya geser juga ke bagian filter, maka kita dapat melihat contoh di sini. Kalau saya aktifkan Arwen saja, maka yang muncul hanya Arwen saja. Nah, untuk menghilangkan field ini dari filter, kita tinggal klik tombol silang delete filter di sini. Oke. Nah, kemudian untuk setiap field yang sudah ditampilkan di area utama ini itu akan diberi handle atau bingkai. Handle bingkai ini menunjukkan bahwa bagian ini berada dalam kondisi terpilih. Kalau kita klik di luar tidak terpilih, klik di dalam ini akan terpilih. Pada saat bagian ini terpilih, maka apapun yang kita masukkan ke dalam field itu akan dimunculkan di sini. Jadi kalau saya masukkan unit terjual akan ditampilkan, atau maaf, dimasukkan ke sini karena sebelumnya bagian inilah yang saya pilih. Saya hilangkan lagi dan saya tampilkan kembali. Nah, dengan demikian kalau kita ingin menambahkan field baru di area yang lain, maka sebelumnya kita harus klik di luar dulu agar ini tidak terpilih. Kemudian misalkan saya masukkan nama produk dan unit terjual. Perhatikan bahwa ini sekarang berada di bagian yang lain. Nah, handle ini juga bisa kita gunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin memindahkan bagian-bagian ini, bagian-bagian pada Power View ini sedikit tricky memang karena agak susah. Jadi kursor mouse ini mesti kita dekatkan ke sini sampai dia berubah bentuknya menjadi simbol tangan yang menunjuk, baru bisa kita geser kemanapun. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghapusnya dengan mudah kita tinggal pilih, kemudian klik tombol delete pada keyboard. Oke, kita lanjutkan. Saya masukkan kembali nama sales dan unit terjual. Nah, sama halnya dengan pivot table, di sini kita bisa langsung melihat ringkasan data dari tabel penjualan yang ada di sini. Dengan mudah kita bisa melihat Arwen berapa unit yang berhasil dia jual, Salvina, Filia, dan Zelda, demikian seterusnya. Nah, kalau kita ingin menambahkan misalkan saja kode produk di sini, maka saya tambahkan kode produk. Jika posisinya ini tidak sesuai, kita tinggal drag di bagian sini ke bagian atas. Nah, beberapa pengaturan lain untuk Power View ini itu dimuat di dalam kontekstual menu Power View yang secara otomatis ditampilkan
setelah kita membuat Power View. Kita bisa menggunakan themes. Jadi untuk desain tidak diatur di home misalkan atau di bagian desain, tapi justru malah ditampilkan dalam contextual menu Power View. Kita tinggal pilih themes yang kita inginkan. Misalkan saya pilih seperti ini. Ini hurufnya terlihat. Dia akan berubah mengikuti themes yang kita pilih. Kita bisa menentukan hurufnya ini sedikit berbeda dengan yang ditampilkan pada tab home. Misal di sini saya pilih huruf ini. Text size juga dia tidak diukur dalam bentuk poin, tapi dalam bentuk persentase. Jadi kalau kurang besar nih tinggal klik seperti ini. Agar membesar mungkin 75%, agar mengecil tinggal kita cari mana yang sesuai. Kemudian untuk mempercantik tampilan kita bisa menambahkan background juga. Background ini akan berubah sesuai dengan themes yang kita pilih. Jadi misal saya pilih seperti ini. Nah bahkan jika diinginkan, saya hilangkan lagi backgroundnya, kita bisa menambahkan gambar untuk background ini. Itu dengan menggunakan tombol-tombol perintah yang ada pada background image. Tinggal klik set image. Misalkan saya ambil satu gambar seperti ini. Kita bisa atur posisinya apakah straight, style, atau center. Misal saya pilih center. Demikian halnya dengan transparansinya. Bisa kita pilih 40% atau mungkin kita pilih 0% seperti ini. Untuk menghilangkannya tinggal klik lagi set image dan pilih remove image. Itu dari sisi tampilan. Jadi memang tidak seluas tampilan mungkin pada pivot table ataupun tampilan table pada Excel seperti yang mungkin sudah kita ketahui, tapi terbatas hanya disediakan di perintah-perintah themes dan background image di sini. Kenapa ya? Karena Power View ini sekali lagi yang dikedepankannya bukan dari sisi desain, tapi dari sisi kemudahan penggunaan dan analisa data yang berhasil kita ambil dari tampilan yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mungkin saya coba tambahkan satu feed lagi. Misalkan saya ambil nama produk dan unit terjual. Nah, seperti ini. Oke, seperti tadi sudah dibahas di awal, untuk memfilter bagian-bagian ini, kita boleh menambahkan field ke dalam bagian filter di sini. Namun, sebetulnya field yang sudah kita tambahkan ke area utama ini itu pasti dimuat di sini dalam bentuk table. Jadi apapun yang kita tambahkan secara otomatis akan dimuat di sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita memang ingin menampilkan hanya beberapa saja, maka gunakan pilihan view di sini. Contoh, saya drag nama sales ke sini. Jadi kalau kita ingin ngelihat untuk Arwen, untuk Salvina, untuk Filia, dan kemudian untuk Zelda. Oke, ini saya close lagi. Kemudian untuk sisi kemudahan pembacaan, Power View pun menyediakan beberapa tampilan visualisasi lebih lanjut dibandingkan dengan visualisasi berupa tabel seperti ini. Saya coba remove dulu. Mungkin saya akan gunakan data yang simple dulu. Misalkan saya masukkan lokasi gudang dan unit terjual. Nah, di sini kita bisa lihat barang yang diambil dari Bandung, unit terjualnya adalah 1000, Jakarta sekian, Medan sekian, dan Surabaya sekian. Ini mungkin masih sedikit sulit untuk membacanya, apalagi menganalisanya. Nah, di bagian desain kita bisa merubah ini ke dalam bentuk lain.
Perintah-perintahnya itu dimuat di dalam grup switch visualization di sini. Kita coba lihat yang table. Kita bisa rubah ini ke dalam bentuk matrix, ke dalam bentuk card seperti ini, dan kembali lagi ke table. Atau kita juga bisa merubah ini ke dalam bentuk chart. Apakah itu dalam bentuk bar? Ini saya perbesar sedikit. Apakah dalam bentuk kolom atau dalam bentuk pie chart? Ada banyak chart yang bisa kita gunakan di sini. Nah, apa perbedaan dengan pivot table? Perbedaannya adalah kalau pivot table tetap menampilkan table dan chartnya sekaligus, kalau ini tidak. Jadi apa yang sudah kita masukkan ke sini, jika kita rubah, maka visualisasinya akan berubah juga. Jadi tabelnya bisa dibilang hilang. Kalau kita memang ingin menampilkan tabelnya sekaligus, caranya mudah. Kita tinggal tambahkan lagi saja ke dalam field. Jadi kita buat bidang yang baru seperti ini. Nah, saya coba masukkan ini ke dalam filter. Jadi untuk melihat Jakarta tinggal klik, ini Jakarta, Jakarta dan Medan, Bandung, Jakarta, Medan, Bandung dan Surabaya, demikian seterusnya. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa field ini dengan mudah bisa kita tambahkan ke dalam bidang utama ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada batasan bahwa misalkan satu field hanya boleh ditampilkan satu kali saja. Nah, khusus untuk lokasi, Power View itu punya bentuk visualisasi berupa map. Map ini akan menampilkan lokasi dalam bentuk peta. Nah, salah satu syaratnya adalah komputer ataupun laptop yang kita gunakan itu harus terhubung dengan internet, tentu saja, karena dia akan menggunakan fitur geolocation yang ada pada Bing ya. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus lagi. Mungkin saya tambahkan lagi lokasi gudang dan unit terjual. Cara penggunaannya sama dengan pembuatan chart yang tadi. Jadi kita tinggal pilih seperti ini. Kemudian tinggal kita klik map. Kita tunggu sebentar. Jika komputer yang kita gunakan sudah terhubung dengan internet, maka map ini akan langsung menampilkan peta. Nah, peta ini tentu saja disesuaikan dengan apa yang tertulis di sini, Bandung, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Hanya saja secara default, karena awalnya dari tabel, maka lokasi ini akan ditempatkan pada bagian color. Kita lihat di sini. Nah, agar ini bisa ditampilkan pada peta yang ada di sini, maka ini kita remove dulu. Kemudian lokasi gudang ini kita masukkan sebagai lokasi. Perhatikan bahwa banyak variasi penempatan lainnya. Bahkan kita bisa menambahkan longitude dan latitude. Kalau kita tahu sebagai color yang tadi tampilannya vertical multiple atau horizontal multiple. Agar muncul pada peta yang ada di sini, maka lokasi gudang ini harus kita masukkan ke dalam location. Saya klik seperti ini, dan Power View secara otomatis sudah menandai kota-kota sesuai dengan lokasi gudang yang ada di tabel tadi. Ini saya coba perbesar sedikit. Nah, kota-kota yang ditandai ini tentu saja itu disesuaikan juga dengan unit terjualnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang lingkarannya besar, itu menunjukkan bahwa di kota ini penjualannya relatif besar dibandingkan dengan kedua kota yang lain. Contoh, sini kalau saya klik lokasi gudang Jakarta, unit terjual 1610. Saya klik di sini,
Surabaya 547, Bandung 1000, Medan sangat kecil di sini. Unit terjualnya 109 ya. Oke, saya coba perkecil ke sini. Agar tabelnya ditampilkan juga sama dengan yang tadi, maka saya klik di luar, lokasi gudang ini saya masukkan kembali ke dalam field, dan unit terjualnya saya masukkan kembali. Nah, ini mungkin untuk lebih mempertegas peta yang ditampilkan di sini. Nah, sama halnya dengan pivot table. Jika data asli mengalami perubahan, maka data pada Power View pun bisa kita refresh agar mengikuti perubahan tersebut. Sebagai contoh, karena ini terlalu jauh, mungkin untuk Medan dan Surabaya ini akan saya hapus dulu. Jadi saya masuk ke produk. Nah, di sini ada Surabaya. Mungkin ini saya rubah jadi Medan dulu. Maaf, jangan Medan ya, Bogor, agar terlihat nanti hasilnya agak berdekatan. Nah, jadi Bandung, Jakarta, dan Bogor, hanya 3 kota ya. Kembali ke Power View. Untuk merefresh data, kita bisa gunakan tombol yang ada di sini. Tinggal klik dan datanya akan langsung apply. Sekarang kalau kita lihat di sini, Bandung, Bogor sangat kecil penjualannya di sini, hanya 656, dan di Bandung terjual 1000. Bisa tambahkan 1 agar tidak terlalu kecil ya datanya. Saya refresh kembali. Nah, oke. Lumayan membesar dan Bandungnya sekarang mengecil. Berikutnya, bagaimana dengan data yang lain? Data yang lain tentu saja akan reflect atau mengikuti perubahan data yang ada di sini. Sebagai contoh, kalau saya klik di luar, saya tambahkan nama sales dan unit terjual seperti ini. Kemudian ini saya rubah ke dalam, maaf, bisa coba geser dulu seperti ini. Sekarang saya coba tambahkan dulu ke dalam filter. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya klik Filia, dengan mudah kita bisa melihat Filia berhasil menjual 883 unit, dimana dari 883 ini 313 berasal dari Bandung, 248 berasal dari Bogor, dan dari Jakarta 322 unit. Nilainya sama di sini ya. Saya tampilkan kembali semuanya. Nah, untuk lebih mempertegas, ini bisa kita rubah juga. Mungkin saya coba rubah ke dalam chart seperti ini. Saya coba perbesar bentuknya. Saya coba klik Salvina, hasilnya reflect mengikuti Filia, Arwen, demikian seterusnya. Nah, dalam pivot table kita bisa menggunakan slicer. Slicer adalah tombol bantuan untuk mempermudah proses filtering yang ada di sini. Nah, dalam Power View pun ada. Jadi kita tetap bisa menggunakan slicer.
Nah, cuman tombolnya ini secara default belum aktif. Nah, agar aktif ini ada sedikit trik juga. Jadi misalkan kita akan membuat slicer untuk sales yang ada di sini. Tinggal kita tambahkan nama sales ini ke dalam bagian yang baru. Kemudian perhatikan tombolnya sekarang sudah aktif. Tinggal klik slicer. Nah, sekarang bagian ini dia tidak berupa tabel seperti halnya ini, tapi ini berupa slicer yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses filtering di sini. Tinggal klik seperti ini. Nah, demikian seterusnya. Kita mau menambahkan lagi chart baru, misalkan untuk Arwen, Salvina, Zilda, dan seterusnya, atau untuk unit terjual, atau mungkin untuk kode produk, ya caranya sama seperti tadi. Jadi saya tambahkan nama sales, kemudian unit terjual, ini kita rubah misalkan ke dalam pie chart, dan hasilnya seperti ini. Tinggal kita filter dan semuanya akan tetap reflect. Nah, variasi lainnya, ini saya clear dulu filternya. Kita juga bisa merubah tabel ini ke dalam bentuk tiles. Nah, di sini ada tiles. Kalau saya klik, ini bentuknya otomatis berubah seperti ini. Ini tinggal kita drag lagi. Jadi untuk melihat sales yang bernama Filia, bagaimana penjualannya, tinggal klik Zelda, Salvina, Arwen. Hanya saja tiles ini dia tidak reflect terhadap data yang lainnya gitu. Jadi ini hanya untuk tampilan tunggal saja. Dan kalau saya lihat di sini kejelekannya adalah kita tidak bisa merubah ini ke dalam tabel asalnya. Jadi kalau mau diganti dengan tabel sebelumnya, ini kita hapus dan kemudian harus kita tambahkan lagi seperti ini. Oke, mungkin untuk area yang lain mungkin saya coba tambahkan nama produk dan unit terjual seperti ini. Tinggal kita atur background, saya pilih themes dulu biar warnanya agak terang. Dan step yang terakhir ini mungkin kita bisa tambahkan judul di sini. Dashboard penjualan. Ini hurufnya bisa kita atur ya. Saya perkecil biar kelihatan semua. Dan selesai. Mungkin kalau mau ditampilkan, ini filternya bisa kita hilangkan. Toh di sini kita sudah membuat slicer. Kemudian fit to window-nya kita nonaktifkan agar bentuk tampilannya lebih besar. Feed list bisa kita hilangkan juga, dan ribbon kita hide untuk sementara. Dan di sini kita bisa lihat bentuk visualisasi dari kedua tabel produk dan penjualan dalam bentuk visualisasi yang rapi. Kemudian bisa dibilang ini sangat lengkap, menarik, dan tentu saja mempermudah analisa kita. Misalkan kita ingin melihat bagaimana
rekap penjualan untuk Zelda, maka kita tinggal klik Zelda. Semua data akan reflect mengikuti. Jadi penjualan Zelda tertinggi adalah di Jakarta. Jakarta ada di mana? Itu ditunjukkan di sini. Berapa besarnya? 588. Barang apa saja yang berhasil dijualnya? Daftar barangnya ada di sini. Bagaimana dengan Arwen? Tinggal kita klik Arwen. Arwen juga penjualan tertinggi di Jakarta. Jumlah penjualannya sekian. Dan produk yang berhasil dijualnya adalah produk-produk ini. Bagaimana halnya dengan Salvina? Clear. Klik Salvina seperti ini. Demikian halnya dengan sales yang lainnya. Oke, ini saya kembalikan lagi ke Fit to Window. Nah, demikian mungkin bisa dibilang pengenalan atau pengantar untuk penggunaan Power View pada Excel 2016, di mana tujuan dari Power View ini adalah agar kita bisa membuat visualisasi dari ringkasan data kita dalam bentuk seperti ini, mudah untuk digunakan dengan tampilan yang profesional dan tentu saja mempermudah analisa data kita. Mungkin untuk bagi para pengguna SharePoint mungkin sudah mengenal penggunaan Power View ini. Nah, dalam screencast ini saya coba perlihatkan bahwa kita tidak menyentuh SharePoint, tapi kita hanya menggunakan kedua tabel biasa dalam sebuah workbook yang tersimpan di sisi lokal. Namun kita pun tetap bisa membuat tampilan Power View seperti ini. Nah, itu saja mungkin untuk screencast kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan pencerahan dan tentu saja ada manfaatnya bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.